Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 dan video ini dibuat untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Strategi Pengembangan Kali Biru sebagai daya tarik wisata berbasis penyerahan jalur nasional di Kabupaten Kulon Progo. Baik, untuk yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kami dahulu. Untuk saya sendiri, Dimas Aryo Wibowo dengan NIM 1953115. Kemudian ada di sebelah saya Septian Cahyo dengan NIM 195338. Nama saya Puja Asmaningrum dengan NIM 195333. Dan saya Angela Prameswida Ningtyas dengan NIM 195309. Latar belakang. Poin pertama, pengaruh sektor pariwisata dalam perekonomian. Pariwisata adalah bagian di dalam sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Selain itu, sebagai sektor yang juga menghasilkan devisa negara, guna dan juga peningkatan perekonomian di daerah pengembangan sektor pariwisata. Untuk memajukan dalam bidang infrastruktur, pengembangannya juga berkontribusi untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan. Nomor 2. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak daya tarik wisata yang diminati wisatawan, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga sejarahnya sangat beragam. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini terkenal dengan makanan khasnya yaitu geblek, growol, tempe benguk, dan peyek undur-undur. Selain itu, di sektor industrinya Kabupaten Kulon Progo juga mengelola berbagai olahan hasil pertanian, peternakan, tekstil, furniture, industri obat, elektronik, perakitan, komputer, kimia, dan jasa pergudangan. Tak kalah penting di kabupaten ini memiliki banyak potensi di sektor pariwisata. Kulon Progo menawarkan wisata alam seperti kebun teh, curug, goa, air terjun, dan pantai. Selain wisata alam, Kulon Progo juga memiliki wisata buatan dan juga wisata sejarah. Poin ketiga, Kali Biru dan bentang lahannya. Kali Biru terletak di atas perbukitan Menoreh, tepatnya di Jalan Waduk Sermo, Kali Biru, Harbowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Daya tarik wisata ini merupakan harmonisasi antara hijaunya hutan di atas perbukitan Menoreh yang sangat luas dengan pemandangan yang indah. Kawasan perbukitan Menoreh sendiri awalnya merupakan bentuk asal proses vulkanik, namun saat ini telah berubah oleh proses eksogen yang sangat intensif sehingga dikelompokkan sebagai bentuk lahan asal denudasional. Kemudian tujuan dari penelitian yaitu 1. Untuk mengidentifikasi komponen dan unsur penting di daya tarik wisata Kali Biru. 2. Untuk merumuskan strategi mitigasi yang cocok untuk ditetapkan di daya tarik wisata Kali Biru. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi karakteristik wisatawan. Yang keempat, untuk menganalisis strategi pengembangan di Kali Biru. Yang kelima, untuk mengetahui kondisi alam dan bentang lahan di Kali Biru. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. 1. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis terkait kegiatan observasi daya tarik wisata Kali Biru di Kulon Progo. Yang kedua, mampu memberikan sumber referensi kepada para pembaca mengenai kondisi di Kali Biru. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru bagi penulis tentang bagaimana upaya pengembangan daya tarik wisata Kali Biru. Yang kedua, manfaat bagi Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. 1. Sebagai sarana untuk membentuk mahasiswa yang cerdas, profesional, dan mampu bekerja keras dalam mengelola pariwisata di Indonesia. Yang kedua, mampu memberikan pengetahuan yang menambah pustaka ilmiah destinasi pariwisata, terutama bagi mahasiswa. Yang ketiga, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya. Kemudian, manfaat bagi pemerintah. 1. Membantu dalam mengembangkan dan mengelola daya tarik Kali Biru. Yang kedua, menjadi saran atau masukan kepada pemangku kebijakan untuk pengelolaan daya tarik wisata Kali Biru. Yang ketiga, mampu memberikan dukungan perhatian mengenai sumber daya alam yang dapat lebih meningkatkan kunjungan wisatawan. Kemudian, yang keempat, bagi masyarakat sekitar. 1. Mengenalkan dan menambah wawasan mengenai daya tarik Kali Biru di Kabupaten Kulon Progo.
Yang kedua, ikut turut serta berpartisipasi dalam menjaga, melestarikan, serta mengelola sumber daya yang ada di Kali Biru Kabupaten Kulon Progo. Yang ketiga, memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk menjual dan memberikan jasa. Yang keempat, mulai memikirkan untuk memperluas promosi destinasi wisata Kali Biru melalui berbagai platform media sosial. Berikutnya adalah kajian teori. 1. Komponen pariwisata. Adapun dalam pariwisata terdapat komponen-komponen yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut. A. Amenitas merupakan sebuah bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah wisata. Contoh hotel, motel, restoran, coffee shop, dan shopping center. Kemudian ada atraksi, merupakan sebuah daya tarik yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata. Atraksi merupakan daya tarik yang bersifat lokal dari destinasi tersebut, dalam arti daya tarik yang dimiliki destinasi tersebut dan menarik wisatawan. Kemudian ada aksesibilitas, merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungannya. Akses ini meliputi akses informasi dan akses transportasi. Kemudian pelayanan tambahan merupakan dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah maupun kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata tersebut. Kemudian 2. Geomorfologi. Perbedaan setiap satuan bentuk lahan akan berpengaruh terhadap perbedaan karakteristik sumber daya alam dan potensi bencana yang ditimbulkan. Sehingga pemetaan geomorfologi yang berisi informasi satuan bentuk lahan, morfologi, proses, struktur, dan material penyusun merupakan hal yang sangat penting dan mendasar yang harus disiapkan terlebih dahulu sebagai dasar analisis dalam berbagai kajian geomorfologi yang bersifat lanjutan. Kemudian 3. Kebencanaan. Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alam maupun ulah manusia sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Kemudian adalah yang nomor 4, pengembangan pariwisata, meliputi 3 fungsi dan faktor-faktor pengembangannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan suatu daya tarik wisata. Selanjutnya adalah kajian literatur. Merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur berisi deskripsi mengenai suatu objek dari penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. A. Spesifikasi penelitian. Dalam artikel ilmiah ini, penulis memfokuskan pada strategi pengembangan daya tarik wisata Kali Biru di Kulon Progo. Sehingga dengan pengembangan ini diharapkan akan menjadi daya tarik wisata yang dapat dikenal dan diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kemudian B. Jenis penelitian. Penelitian berjudul Kali Biru ini termasuk jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif, serta menggunakan data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dari hasil survei. Karakteristik penelitian kualitatif akan lebih mementingkan segi proses daripada hasil penelitian. Kemudian C. Lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di lokasi wisata Kali Biru Kulon Progo yang terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022. Kemudian jenis data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan saat melakukan observasi lapangan di wisata Kali Biru Kulon Progo, wawancara dengan pengelola wisata Kali Biru Kulon Progo, dan hasil pengolahan kuesioner dari wisatawan yang berkunjung ke
wisata Kali Biru Kulon Progo di saat penulis melakukan penelitian. Sementara data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang didapatkan oleh pengelola wisata Kali Biru Kulon Progo. Kemudian adalah metode analisis data. Metode analisis data yang dipilih untuk mengidentifikasi DTW ini yaitu dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk merumuskan strategi akan identifikasi beragam faktor secara strategis yang didasari intuisi terhadap salah satu objek. Analisis ini didasari oleh logika, dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan, serta meminimalisir kelemahan dan ancaman. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan 1. Survei, 2. Observasi, 3. Wawancara, 4. Kuesioner, dan 5. Survei sekunder. Kemudian hasil penelitian dan analisis data. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu 58.627,5 hektar. Secara geografis, Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7 derajat 38 menit 42 detik sampai 7 derajat 59 menit 3 detik lintang selatan dan 110 derajat 1 menit dan 37 detik sampai 110 derajat 16 menit 26 detik bujur timur. Daya tarik wisata Kali Biru merupakan sebuah tempat wisata alam yang terletak di Jalan Wadukusumo, Kokap, Argowilis, Kali Biru. Taman wisata alam Kali Biru menyajikan pesona keindahan alam yang disungguhkan Kali Biru lewat landscape berlatar belakang pemandangan air berwarna kebiru-biruan di bendungan Sermo, serta perbukitan Nonoreh yang didominasi warna hijau pepohonan. Saat ini para wisatawan memiliki banyak pilihan untuk berfoto pada 8 spot foto yang terdiri dari 3 spot foto pohon, 3 spot foto non-pohon, dan 1 spot foto sepeda, serta 1 spot foto gantole. Berikut merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kapanewon, yaitu Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, dan Kalibawang. Selain itu, Kulon Progo memiliki 87 kelurahan dan total 918 padukuhan, serta wilayah keseluruhan yaitu seluas 58.627 hektar. Selanjutnya merupakan peta Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan gambar yang ada pada PowerPoint, Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utara pada warna hijau yang terdiri atas Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Nanggulan. Bagian tengah pada warna kuning terdiri atas Kapanewon Sentolo, Pengasih, Kokap, dan bagian selatan di warna orange terdiri atas Kapanewon Lendah, Galur, Panjatan, Wates, serta Temon. Pada titik merah yang terdapat pada bagian kuning merupakan titik daya tarik wisata Kali Biru berada tepatnya di Kapanewon Kokap. Karakteristik wisatawan. Karakteristik wisatawan merupakan bentuk data dalam tujuan untuk memperoleh gambaran terkait karakteristik populasi tertentu yang diteliti. Deskripsi responden dalam artikel ilmiah ini berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata Kali Biru. Yang selanjutnya yaitu analisis faktor lingkungan internal. Analisis ini melibatkan 6 aspek yaitu atraksi atau daya tarik, aksesibilitas, amenitas, kelembagaan, sumber daya manusia, dan geomorfologi. Pada atraksi atau daya tarik meliputi 3 komponen yaitu something to see, something to do, dan something to buy.
Pada komponen something to see, wisatawan dapat melihat pemandangan Waduk Sermo dan perbukitan Menoreh yang indah di saat sunrise maupun sunset. Lalu pada something to do, wisatawan dapat berfoto pada 8 spot foto yang terdiri dari 3 spot foto pohon, 3 spot foto non-pohon, 1 spot foto sepeda, dan 1 spot foto gantole. Yang ketiga, komponen something to buy. Wisatawan dapat membeli makanan dan minuman atau snack yang tersedia di kios-kios kuliner di sekitar daya tarik wisata Kali Biru. Kemudian, aksesibilitas. Jarak Kali Biru yaitu 35 km dari kota Yogyakarta atau membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana. Dari kota Yogyakarta, wisatawan dapat mengambil rute menuju Jalan Wates, kemudian lurus sampai di pertigaan Jalan Sentolo, ambil arah ke Jalan Jembatan Celereng, dan kemudian lurus mengikuti jalur tersebut sampai menemukan petunjuk arah ke Kali Biru. Sementara itu, dari kota Wates, Kali Biru dapat ditempuh dengan jarak 14 km atau sekitar 30 menit. Untuk ke sana, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Bagi wisatawan yang hendak berwisata ke Kali Biru, diharapkan memeriksa kesiapan kendaraan yang akan digunakan karena jalur menuju Kali Biru cenderung curam dan banyak tikungan. Namun, untuk akses jalannya sendiri sudah cukup baik dan bisa dilewati. Amenitas. Yang selanjutnya, amenitas yang ada di Kali Biru yaitu seperti kios-kios kuliner, tempat sampah, toilet, musola, tempat parkir, pos pelayanan, penginapan, dan papan informasi serta wastafel. Lalu untuk kelembagaan, Kali Biru telah beroperasi sejak 2009 dan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan HKM Mandiri melalui program perhutanan sosial. Wisata alam ini terbentuk berkat kolaborasi dari seluruh pihak, dari masyarakat, pemerintah setempat, dan pemerintah pusat hingga LSM. Menyabet penghargaan Wana Lestari pada 2014 membuat wisata ini kian populer dan ramai dikunjungi hingga 82% pada tahun 2016. Pada 2018, omset Kali Biru bahkan mencapai 7,2 miliar. Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan HKM Mandiri Kulon Progo, Parjan, mengatakan saat ini banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja di luar negeri dan kota pulang ke kampung halaman untuk mengelola wisata alam Kali Biru. Pada sumber daya manusia, awalnya daya tarik wisata alam Kali Biru dikembangkan dengan memanfaatkan potensi berupa landscape alam dari bukit berketinggian 450 meter. Pada tahun 2022, kelompok tani hutan KTH Mandiri mengusulkan izin pemanfaatan pada kawasan hutan seluas 29 hektar melalui skema hutan kemasyarakatan HKM. Izin hutan kemasyarakatan awalnya turun sementara 5 tahun terbit pada tahun 2003. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya turun izin tetap selama 35 tahun yang diterbitkan pada tahun 2007. Wilayahnya mencakup perbukitan Menoreh di Dusun Kali Biru. Awalnya pengembangan HKM Kali Biru tidak berjalan dengan baik, apalagi tatkala Kementerian Kehutanan melakukan perubahan status dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Pada aspek geomorfologi, Kali Biru terletak di atas perbukitan Menoreh, tepatnya di Jalan Waduk Sermo, Kali Biru, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Daya tarik wisata ini merupakan harmonisasi antara hijaunya hutan di atas perbukitan Menoreh yang sangat luas dengan pemandangan yang indah. Kawasan perbukitan Menoreh sendiri awalnya merupakan bentuk asal vulkanik, namun saat ini telah berubah oleh proses eksogen yang sangat intensif sehingga dikelompokkan sebagai bentuk lahan asal denudasional. Beberapa proses eksogen yang terjadi antara lain proses pelapukan, erosi, dan longsor lahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul pengembangan Kali Biru sebagai daya tarik wisata berbasis bentang lahan denudasional di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya adalah denah daya tarik wisata Kali Biru. Gambar ini diperoleh dari pengelola Kali Biru, yaitu Bapak Sudadi. Seperti pada gambar, lokasi parkir, pos Kali Biru, tiket masuk, warung-warung, kios makanan, musola, terdapat di sebelah utara. Lalu, di sebelah barat terdapat spot panggung, spot 1, musola, spot bundar, pohon.
dan di sebelah timur terdapat toilet, gardu pandang 1, papan informasi, toilet, warung makan, dan gardu pandang 2. Di sebelah selatan terdapat warung, spot 2, spot 3, spot ayunan, toilet, dan warung-warung makan. Berikut adalah rute perjalanan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo menuju Kali Biru. Selanjutnya merupakan bagian struktur kepengurusan pengelola Kali Biru yang terdiri dari pelindung dan penasehat. Pertama, Duku Kali Biru. Kedua, Ketua KTHKM Mandiri. Selanjutnya diketuai oleh Sudadi dan Sumarjan sebagai wakil ketua. Dibagi menjadi 3 lagi, yaitu staf, sekretaris, dan bendahara. Untuk staf, Wasis Pujianto, sekretaris 1 Nangsir Ahmadi, 2 Harjianto, lalu bendahara 1 Sigit Nugroho, 2 Asep Setiawan, lalu koordinat lapangan atau ketua regu. 1 HRG oleh Agung HBU, 2 spot 1 oleh Purwadi, 3 spot 2 oleh Rifki H, spot 4 spot 3 Klik P, kelima spot panggung oleh Fajar Dwi Agung, 6 spot bundar oleh Sunu Adi, 7 spot oval oleh Purwadi, 9 spot sepeda oleh Eko Wantoro, 9 spot gantole oleh Jolam Tian, 10 tiket spot oleh Walini, 11 tiket masuk oleh Surtini, 12 marsal oleh Sudar, 13 kebersihan Sujono, yang terakhir 14 sarana prasarana Sugiran. Yang selanjutnya amenitas yang ada di Kali Biru. Berikut adalah amenitas yang terdapat di Kali Biru seperti yang terdapat pada PowerPoint, seperti Sabta Pesona, kios-kios kuliner, joglo, penginapan, musola, tempat cuci tangan, toilet, tempat sampah, tempat parkir, pos pelayanan, papan informasi. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan daya tarik wisata Kali Biru ini dilakukan dengan bertahap dan penuh perhitungan. Keunggulan utama dari Kali Biru adalah spot foto berlatar belakang keindahan alam Waduk Sermo dan perbukitan menoreh yang indah. Selain itu, untuk beberapa fasilitas yang ada, mungkin itu memang kebutuhan untuk wisatawan yang datang atau penginap dan sebagainya. Kali Biru sudah sangat siap dalam segi fasilitas karena semua sudah lengkap tersedia di sana. Walaupun sempat terjadi penurunan wisatawan yang signifikan akibat pandemi COVID-19, namun Kali Biru siap bangkit dengan fasilitas-fasilitas baru penunjang protokol kesehatan. Selanjutnya merupakan analisis SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Kali Biru memiliki tempat yang unik, bersih, nyaman, dan sangat cocok untuk dijadikan tempat healing. 2. Fasilitas yang tersedia yang cukup baik seperti dengan tersedianya toilet, musola, tempat parkir, warung makan, tempat duduk, tempat cuci tangan, tempat sampah, sehingga wisatawan yang berkunjung nyaman. 3. Kebersihan sangat terjaga karena baik pihak pengelola dan masyarakat sangat menjaga dan akan melakukan kerja bakti untuk kebersihan sekitar Kali Biru setiap seminggu sekali. 4. Keamanan yang ada sangat terjaga. Weakness atau kelemahan. Pendanaan di objek wisata Kali Biru belum baik. Opportunities atau peluang. 1. Promosi yang dilakukan di Kali Biru sudah bagus. 2. Penggunaan teknologi sudah ada. 3. Prokes yang diterapkan sudah sesuai peraturan pemerintah. Mengenai regulasi daya tarik wisata Kali Biru sudah mendapat izin dari pihak Dinas Pariwisata dan dikelola baik oleh kelompok tani hutan KTH. Threat atau ancaman. 1. Wisatawan yang berkunjung jadi menurun karena adanya COVID-19.
Dua, pesaing yang cukup banyak karena ada objek wisata yang sejenis di sekitar Kali Biru. Selanjutnya adalah saran. A. Menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan Kali Biru seperti wisata edukasi terkait dengan kenampakan alam di sekitarnya. B. Menambah fasilitas yang menunjang wisatawan. C. Rutin mengecek kelengkapan dan kelayakan fasilitas publik yang digunakan wisatawan. D. Menambah sejumlah personel keamanan pada hari biasa. E. Menghadirkan gerai souvenir khas Kali Biru dan makanan khas Kulon Progo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, mohon tulis di komentar ya. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Thank you guys.